Katanya masyarakat desa tidak pakai dolar. Tapi kalau dolar naik, kenapa harga barang di Indonesia ikut naik? Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali jadi perbincangan setelah pernyataan Presiden Indonesia Prabowo Subianto viral di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa hubungan dolar dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari? Apakah benar rakyat kecil tidak terdampak? Atau justru tanpa sadar hampir semua kebutuhan masyarakat ikut dipengaruhi pergerakan dolar? Dolar Amerika adalah mata uang utama perdagangan dunia. Artinya, banyak barang impor dibeli menggunakan dolar. Nah, masalahnya Indonesia masih mengimpor banyak kebutuhan penting, mulai dari BBM, gandum untuk mie instan dan roti, kedelai untuk tahu tempe, sampai bahan baku elektronik dan obat-obatan. Saat harga dolar ikut naik, rupiah otomatis melemah. Contohnya begini, tahun lalu $1 misalnya berada di angka Rp15.000, lalu sekarang naik hingga Rp17.000. Nah, kalau sebuah perusahaan ingin membeli gandum dari luar negeri senilai $1 juta, dulu mereka cukup membayar 15 miliar rupiah. Nah, sekarang mereka harus membayar 17 miliar rupiah. Artinya, ada kenaikan biaya 2 miliar rupiah hanya karena dolar yang naik. Biaya tambahan itu biasanya akan dibebankan ke masyarakat lewat kenaikan harga produk. Indonesia masih mengimpor gandum dalam jumlah yang sangat besar. Ketika dolar yang naik, harga tepung terigu otomatis ikut naik. Akibatnya, harga mie instan, roti, dan makanan berbahan tepung bisa ikut mahal. Jadi, walaupun masyarakat tidak pernah pegang dolar sekalipun, mereka tetap terkena dampaknya saat belanja di warung contohnya. Nah, inilah sebabnya harga makanan, elektronik, hingga ongkos produksi bisa ikut naik saat dolar menguat. Bahkan, masyarakat desa pun sebenarnya ikut terkena dampaknya. Pupuk, pakan ternak, bahan bakar, hingga harga kebutuhan pokok juga bisa ikut berubah karena dipengaruhi biaya distribusi dan bahan impor. Selain itu, pelemahan rupiah juga bisa berdampak pada cicilan utang negara dan perusahaan yang menggunakan dolar. Jika utang dalam dolar semakin mahal dibayar, tekanan terhadap ekonomi juga ikut meningkat. Namun, di sisi lain, ada juga sektor yang diuntungkan saat dolar naik. Eksportir Indonesia seperti perusahaan batubara, sawit, dan komoditas lainnya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar karena pendapatan mereka menggunakan dolar. Karena itu, penguatan dolar tidak selalu buruk, tetapi dampaknya memang sangat terasa bagi daya beli masyarakat. Jadi, meskipun masyarakat Indonesia bertransaksi menggunakan rupiah, ekonomi Indonesia tetap terhubung dengan dolar. Karena banyak kebutuhan sehari-hari masih bergantung pada barang impor dan perdagangan global. Makanya ketika dolar naik, dampaknya bisa terasa sampai warung kecil sekalipun. Baik itu petani, pengusaha UMKM, bahkan ibu rumah tangga. Lalu menurut kalian, apakah rakyat kecil benar-benar tidak terpengaruh dengan naiknya harga dolar?